Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salihah bisir al-Fatihah. Ala hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in ash-shawlal wal Fatihah. Wa ila Imam Abi Hamid al-Ghazali di kitab Ulumuddin al-Fatihah. ولا شيخنا الكرام كي حاج سيف بن منصور هاشم له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Tesis yang kemudian oleh Imam Al-Ghazali ini sampaikan pastilah satu tesis yang lebih paripurna dibandingkan kemudian kalau kita berusaha untuk merekayasa bagaimana tesis yang lain. Tentu ini adalah satu pendapat pribadi, tetapi saya memiliki sebuah keyakinan yang mengambil narasi kebijaksanaan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah satu tesis yang sedemikian luar biasanya, karena menggamit di antara apa yang terjadi dari uzlah di satu sisi dan mustahtirin di sisi yang lain, sehingga kemudian Imam Al-Ghazali menandaskan satu perspektif yang utama di dalamnya, wa ila ma yukhalisu min mahsuratin yata'arudhu laha bil mukhalatah. Demikian itu buat saya sangat besar sekali. Contoh pada permasalahan sekarang adalah peristiwa yang terjadi di Suriah sana. Kita semua tidak tahu kenapa bahwa 10 tahun yang lalu ketika ada huru-hara di Suriah belum ada seruan jihad, tetapi pada akhir tahun ini seruan jihad itu muncul. Maka kita mengambil peran untuk tidak pergi ke sana dengan alasan wa ila ma yukhalisu min mahdzuratin yata'arudhu laha bil mukhalatah. Dan ini demikian daruratnya. Kalau kita pergi ke Suriah karena seruan jihad yang berada di sana, bagaimana kemudian tanggung jawab kita atas apa yang terjadi di bangsa kita sendiri misalkan. Bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan wa ila ma yukhalisu min mahdzuratin ya ta'arudullah bil mukhalatah, sebagaimana keberatan yang paling pokok untuk tidak mengambil peran ke Suriah itu sendiri. Tentu bahwa hal itu dikembalikan kepada bagaimana kita meramu pengalaman kita atas bahwa apakah kita perlu kemudian ke Suriah di satu sisi, ataukah kita cukup berada di Indonesia di sisi yang sebaliknya. Tetapi jika kemudian Imam Al-Ghazali tidak memberikan pernyataan tersebut, besar kemudian kita akan terjebak pada pemahaman yang keliru, dan pada akhirnya besar kemungkinan kita akan lebih setuju dan lebih sependapat dengan pemahaman ini untuk kemudian kita
merayakan apa yang menjadi seruan jihad di Suriah itu sendiri. Kalau kemungkinan kita mau membahsul masailkan secara pondok pesantren, saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, wa ila ma yukhalisu min mahzuratin yata'arudhu laha bil mukhalatah, sejauh mana kemudian sebagai sandaran untuk mencegah sebagian orang atau sebagian golongan agar tidak pergi ke Suriah, menjadi sebuah tendensi atau menjadi sebuah sandaran yang utama, yang mana kemudian pada bab yang kemudian dibahsul masailkan bahwa bagaimanakah menyikapi seruan jihad sebagai problematika di Suriah sana, maka kitab Ihya Ulumuddin dari bab uzlah akan menjadi topik yang menjadi sandaran bagi keniscayaan dan munculnya jawaban di atas peristiwa bahsul masail itu. Karena apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali sedemikian beralasannya, yang mana meskipun kemudian sebagai sebuah kontur pribadi atau sebagai perspektual pribadi, maka apapun yang muncul dari bahsul masail ataupun apapun yang muncul sebagai sebuah kolektivitas yang umum, kita punya jarak sendiri, bahwa kita punya keyakinan sendiri, kita punya pendapat yang kemudian kita yakini bahwa pendapat kita lebih benar dan lebih baik daripada pendapat yang lain tentang apa yang kemudian menjadi patokan umum pada umumnya. Tetapi besar sekali kemungkinan jika peristiwa itu akan dilimitasi oleh apa yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali. Sejauh pemahaman saya dan perspektif itu muncul dari bab uzlah itu sendiri. Dikarenakan bahwa tidak serta-merta kemudian apa yang muncul dan apa yang cenderung dari satu hal tentang uzlah, maka kita akan mengatakan bahwa itu menjadi sebuah kepatutan yang umum dan keniscayaan yang umum, sejauh mana kemudian pasti ada yang menjadi satu atribut-atribut bawahnya, sekedar kemudian bahwa itu mengerucut menjadi sebuah tindakan yang memiliki batas dengan tindakan-tindakan yang selebihnya atau tindakan-tindakan yang selainnya. Ini secara konseptual tentu saja. Di luar apa yang kemudian masuk dan menjadi problem dalam ranah konseptual kita, tentu kita akan mengambil pada ranah yang lebih luas lagi, sekedar kemudian bahwa hal itu masuk ke dalam tindakan-tindakan yang muncul secara natural, dan itu juga menjadikan perspektif bawaan daripada apa yang terjadi di Suriah sana dengan apa yang terpolarisasi dalam pikiran kita menjadi fluktuatif. Sehingga kemudian maksud daripada pembahasan ini agar sekenanya tidak menjadi satu nilai dekaden, sehingga kemudian bisa memberikan peluang pertimbangan yang lebih jernih di antara apa yang menjadi peristiwa di Suriah tahun ini dan kemudian apa yang menjadi perspektif kitab Ihya Ulumuddin dan apa yang menjadi bahsul masail pada umumnya, tetapi juga terpolarisasi dengan apa yang menjadi opini umum atau opini publik di luar sana. Kiranya demikian dulu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Rasanya saya ingin membawakan ini dengan narasi yang cukup sederhana ataupun narasi yang cukup singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.